menyampaikan tentang pelajaran yang saya pahami, yaitu tentang mata kuliah retorika, yang dimana saya memilih judulnya itu tentang kecemasan dalam komunikasi di retorika ini. Ayo mari sama-sama kita dengarkan. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pengertiannya. Apa sih itu pengertian kecemasan dalam komunikasi? Kecemasan dalam komunikasi ini bukan hanya sebatas kita menyampaikan pesan, berkomunikasi dengan orang lain. Kecemasan tuh bukan hanya sekedar kegugupan, cemas akan apakah pesan kita itu sampai apa enggak, tapi bagaimana kondisi yang mempengaruhi perform kita dalam retorika ini maupun dalam komunikasi. Kecemasan retorika ini adalah ketegangan psikologis kita ataupun seseorang harus menyampaikan pesan kepada orang lain, dan juga bagaimana pesan itu dapat mempengaruhi audiens di hadapan orang banyak. Kecemasan ini juga muncul dalam kita misalnya kayak berpidato, presentasi, debat, wawancara, dan lain-lain. Adapun mempengaruhi baik kita sendiri sebagai komunikasi ataupun audiensnya, yaitu maupun pikiran, emosi, perilaku, dan kondisi fiksi pembicara yang menjadi penting karena berhubungan langsung bagaimana pesan tersebut dapat disampaikan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kenapa ini perlu dibahas sih? Karena kecemasan tuh bukan cuma hanya sebagai hambatan, tetapi juga dapat diubah menjadi energi komunikasi. Salah satunya yaitu adalah menjaga kejelasan pesan serta kepercayaan diri, kekuatan argumen, dan hubungan dengan audiens. Jenis-jenis kecemasan ini ada 5. Yang pertama yaitu bagaimana nanti kecemasan ini baik dari segi formal dan informalnya. Yang kedua yaitu saat kita berpidato ataupun saat berpresentasi. Yang ketiga yaitu adanya kecemasan oleh pengaruh kondisi lingkungan. Yang keempat yaitu adanya tentang pemikiran negatif yang saat kita terjadi saat presentasi. Yang kelima dan terakhir yaitu adanya kecemasan ketika seseorang sedang melakukan aktivitas berbicara di depan umum atau performance kecemasan. Dan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor dari penyebab kecemasan ini, yang mungkin sekitar ada 5 ya. Yang pertama yaitu tentang psikologis, kognitif, sosial, situasional, dan fisiologis. Itulah 5 faktor yang mempengaruhi kecemasan tersebut. Selanjutnya, dampak dari kecemasan pada retorika ini, bagaimana kita sulit fokus, mudah lupa, pikiran kosong, dan sulit dalam menyusun kata. Tuh dari segi emosional kita jadi lebih takut, waspada, dan tidak percaya diri. Kalau lebih ke fisik, dimana nanti kita keringat dingin, jantung berdebar-debar, serta suaranya tuh kurang stabil atau tidak kondusif. Kalau dari segi komunikatifnya, pesan yang disampaikan tidak jelas, argumen lemah, interaksi dengan audiens pun terganggu. Baiklah, saya akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara mengatasi kecemasan ini. Yang pertama yaitu dari segi mengolah pikiran, bagaimana nanti kita bisa menyusun kata-kata serta mengontrol bagaimana nanti pikiran kita tuh tidak balance dengan pemikiran yang lain dan mengurangi efek kecemasan ini. Yang kedua itu bagaimana nanti perilaku kita dalam mempresentasikan ataupun berbicara di depan audiens, yaitu dengan cara sering-seringnya latihan sehingga itu menghalangi kecemasan yang terjadi ketika kita melakukan komunikasi. Yang terakhir yaitu bagaimana nanti kita menenangkan tubuh kita supaya nanti tidak keringat dingin, tidak grogi, dan mengatur tempo-tempo pembicaraan kita. Itulah teknik-teknik cara mengatasi sebuah kecemasan. Yaitu yang terakhir,
materi saya itu kecemasan ini bukanlah tanda kelemahan, tapi itu bagaimana nanti kita supaya melatih diri, memperkuat kepercayaan diri kita supaya kita lebih lebih hebat ditampil di depan umum. Dan ia adalah sinyal untuk bersiap, berlatih dan mengarahkan energi yang kita simpan dan kita salurkan kepada sebuah pesan. Pahami, siapkan, latihin, sampaikan kepada audiens orang banyak. Bye bye, sampai di situ yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're